Waktunya ngopi di terasku. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di terasku. Kali ini kita masuk di episode kedua dengan topik yang tentu saja lebih menarik lagi. Hari ini topik kami tentang ngobrol tentang investasi. Investasi bukan gimana-gimana ya, bukan mau belajar investasi atau mau ngapa-ngapain, cuma sekedar sharing mengenai tips ataupun mengenai pandangan tentang investasi itu sendiri, khususnya buat orang-orang yang mungkin masih awam dengan investasi itu sendiri. Nah, episode kali ini nih kita ada tamu spesial, teman kuliah saya dulu sebenarnya, seorang analis senior di pasar modal, googling aja namanya Lucky Arisandi, seorang analis senior di pasar saham, berkecimpung lama di di sekuritas ya, di sekuritas. Dan hari ini mau meluangkan waktu buat sharing-sharing santai dengan terasku di biasa waktu-waktu ngopi sore gitu. Oke, untuk perkenalan awal ya, gimana sih Luk? Karir rasanya berkarir di pasar modal? Kata orang kan kalau pasar modal itu karirnya kayak nggak ketemu matahari ya katanya ya. Itu gimana sih? Pergi pagi pulang pagi ya. Jadi ya memang pasar modal itu boleh dibilang itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara mungkin pekerja yang bekerja di perusahaan asing atau perusahaan sekuritas yang besar dengan yang mungkin bekerja di perusahaan sekuritas yang boleh dibilang lokal atau yang skalanya kecil lah. Mungkin kalau yang Tovan bilang yang tidak pernah ketemu matahari itu mungkin benar untuk yang kerja di perusahaan asing atau lokal yang besar. Tetapi kalau untuk yang bekerja di perusahaan lokal yang skala menengah atau kecil, sebenarnya workload kita sendiri itu tidak terlalu berbeda jauh dengan orang kantoran biasa lah gitu. Tapi memang kalau buat yang bekerja di asing itu ya itu quite common sih untuk orangnya misalnya masuk pagi jam 6:30, kemudian masih di kantor sampai jam 3, sampai jam 4, itu juga cukup biasa lah gitu. Jadi Ya, memang biasa. ya itu boleh dibilang pekerjaannya ya cukup challenging, tapi juga at the same time it's very rewarding lah untuk sebagian besar orang. Oke, jadi oke lah ya, walaupun pekerjaan seperti kayak gitu mah very rewarding juga ya. Yes, ya oke, tidak oke tergantung orangnya lah. Oke. Cuman kalau ini ya, kalau ingat-ingat dulu ya, lo waktu zaman kita masih kuliah juga ya, lo kan termasuk salah seorang yang dari kuliah ya, dan mendekati mau lulus juga tuh udah tahu gitu ya, mau memilih pekerjaan nanti tuh kemana gitu. Di saat orang-orang lain mikirnya mungkin abis kuliah gue mesti ngapain belum kebayang gitu ya, pinginnya pacaran doang gitu ya, kayaknya udah punya bayangan nih, gue mesti masuk di saham gitu kan. Even belum lulus pun lu udah punya ini juga gitu, udah lulus level 1 CFA gitu kan. Mau waktu itu juga mungkin kesulitan gara-gara sertifikatnya nggak bisa keluar ya, gara-gara ijazah nggak ada gitu. Apa yang membuat lu jadi pingin selalu di pasar modal gitu pada saat itu ya? Mungkin ya boleh dibilang waktu itu semacam membayangkan bagaimana dinamika di pasar modal itu seperti apa, dan karena kita kan waktu dulu kuliahnya kan ekonomi ya kan, ekonomi basically sebagian besar mahasiswanya kan kerjanya akuntan ya kan. Mungkin ya dibandingkan dengan pekerjaan akuntan ya membayangkannya itu pasar modal itu lebih dinamis sehingga kelihatannya mungkin tidak terlalu membosankan, walaupun memang ya setelah ditekuni sendiri juga ya eventually ya semua orang juga akhirnya akan bosan lah dengan apapun rutinitas yang mereka kerjakan gitu. Tetapi ya mungkin kalau dari pengalaman pribadi gua sendiri ya pasar modal itu ya masih cukup menarik lah, karena basically kita kan berhadapan tidak cuma dengan satu skop pekerjaan yang itu saja, tetapi kita banyak mendalami berbagai macam industri dan bertemu dengan berbagai macam orang juga, sehingga memang
pengetahuannya bertambah terus ya. Betul. Jadi memang kita tetap bisa educate ourselves, dan juga memang ya eventually ya kita tetap banyak baca lah gitu. Jadi tidak seperti penggambaran umumnya lah bahwa setelah bekerja orangnya makin bodoh malah gitu. Tapi kalau di pasar modal mungkin boleh dibilang ya kita tetap masih banyak membaca pengetahuan umum. Oke. Jadi itu yang membuat satu satu daya tarik ya buat lo masuk ke situ ya. Ya. Oke. Ya udah. Kalau gitu sekarang ya ini ya kita bahas mengenai kondisi pasar modal sekarang ya. Oke. Kondisi lagi pandemi sekarang gitu ya. Masih ada yang di tengah berita-berita mengenai resesi gitu, terus belakangan juga omnibus law segala macam. Gimana sih view lo mengenai perekonomian khususnya dunia investasi gitu ya untuk saat ini dan ke depan? Oke, mungkin yang pertama-tama itu yang harus ditekankan itu adalah bahwa investasi di pasar modal, terutama di pasar saham itu seharusnya mindset semua orangnya itu adalah jangka panjang. Jadi terlepas dari apakah kondisi perekonomian itu sedang baik atau sedang buruk, seharusnya orang itu tetap percaya untuk terus berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena horizon kita itu jangka panjang. Kita tidak melihat kemungkinan berapa sih return kita untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau bahkan setahun ke depan gitu. Tapi kita melihat apa sih tujuan finansial kita untuk misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau bahkan lebih. Kalau saya sih melihatnya ya perekonomian kita saat ini seperti ini pun seharusnya tidak ada hambatan buat orang untuk tetap berinvestasi di pasar modal gitu. Tapi memang ya boleh dibilang ya kita hati-hati semua gitu. Sentimen kita itu tidak bisa terlepas dari berita-berita yang mungkin sering kita baca lah. Jadi mungkin yang bisa saya rekomendasikan ke sebagian besar orang sih, cobalah untuk melihat beyond the today's headline lah kalau untuk mau investasi gitu. Maksudnya ya memang kondisi saat ini buruk ya, infeksi COVID masih tinggi, lockdown lagi terjadi lagi di Eropa dan di mana-mana gitu. Tetapi ya beyond that itu sebenarnya ya kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang dijalankan dengan benar dan memang solid itu ya seharusnya masih tetap bisa menjadi alternatif investasi lah, terutama bila kita stick ke rule number 1 tadi, horizonnya itu harus jangka panjang. Oke. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini justru kalau mau invest aja gitu ya. Betul. Bahkan banyak sekali perusahaan Indonesia yang cukup menarik sih untuk saat ini ya. Kayak misalnya beberapa perbankan kita itu mungkin sudah turun 50% atau bahkan lebih lah dibandingkan puncaknya. Sementara mungkin memang untuk tahun ini laba bersih mereka mungkin akan terkontraksi karena ada penambahan pencadangan, penurunan nilai aset dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat misalnya 2 tahun ke depan itu seperti apa, kemungkinan besar operasi mereka mungkin sudah normal kembali. Dan boleh dibilang ya kalau analoginya itu ya ibaratnya kita beli Alphard misalnya, harga normal 1 miliar, tetapi kita bisa beli misalnya di harga 400 juta, tapi dengan syarat tahun pertama kita cuma boleh nyetir 5.000 kilometer. Tapi tahun berikutnya kita bisa nyetir normal lah 20.000 kilometer. Ya tentu saja ini sebenarnya sangat menarik sih gitu untuk dilakukan. Alphard beli harga kijang. Alphard beli harga kijang dengan syarat cuma tahun pertama dikendarainya terbatas gitu. Ya tentu saja ya memang kalau kita melihat secara jangka panjang ini investasi yang sangat bagus kan gitu, karena kita dapat barang harga murah. Ya mungkin karena itu ya, maksudnya Warren Buffett ya selalu bilang bahwa masuklah pada saat semua orang lagi ketakutan ya. Betul. Gitu kira-kira kali ya. Cuman ya itu ya maksudnya untuk gak menjadi bagian dari orang yang takut itu mungkin jadi tantangannya ya. Betul. Yang penting adalah supaya kita punya disiplin dalam berinvestasi lah. Makanya banyak yang expert yang bilang ya dollar cost averaging saja lah gitu, atau ya tiap bulan kita cadangkan berapa yang mau kita masukkan, dan ya regardless of the today's headline atau our feeling for that particular day, ya kita tetap masuk saja gitu. Jadi memang kita disiplin lah. Yang paling penting itu disiplin. Makanya banyak investor sukses itu sebenarnya purely karena disiplin mereka dalam berinvestasi, bukan karena stock pick mereka. Oke. Menarik sih sebenarnya ya. Maksudnya gue jadi ingat dulu
pernah dengar ya satu perkataan dari lu juga yang mengenai kalau kita ngomong strategi investasi kan related ke portofolio juga ya. Jadi intinya kalau yang sering umum kita tahu kan sebarlah investasi di banyak ini ya, banyak sektor misalnya don't put all your eggs in one basket sebenarnya. Cuman kan gue pernah dengar dari lu pernah bilang bahwa ya kalau enggak lu taruh aja telur-telur lu dalam satu basket tapi perhatikan basketnya gitu kan. Yes. Nah, untuk kondisi sekarang ini kan kalau sekarang kita lihat nih industrinya ada industri yang jeblok gitu kan, ada industri yang bagus gitu. Gimana ya cara kita untuk manage portofolio biar tetap secure lah ya? Oke. Jadi intinya itu kita harus punya kalau kita istilahnya itu war chest lah. Jadi intinya war chest kita itu harus selalu punya amunisi cadangan lah, sehingga apapun yang terjadi kita selalu bisa menyesuaikan langkah kita selanjutnya. Mungkin kalau kita pakai analogi perang ya kita harus punya reserves lah gitu, karena kalau misalnya ada breakthrough di satu sektor ya kita bisa deploy reserves kita ke sektor itu untuk menambal sehingga garis pertahanan kita tidak jebol seluruhnya lah. Jadi memang in that sense memang kita masih belum bisa untuk rekomendasi untuk put all your eggs in one basket lah. Tapi juga memang yang harus diingat juga jangan terlalu diversified gitu, karena ya ada juga perkataan dari ya Frederick the Great, kalau he who tries to defend everywhere is weak everywhere lah. Basically kalau kita terlalu coba mempertahankan melihat terlalu banyak sektor gitu, terlalu banyak alternatif investasi, akhirnya kita tidak fokus dan akhirnya ya kita tidak perform untuk semua investasi kita. Jadi memang intinya adalah ya kenali diri kita, apa kemampuan kita, dan waktu kita untuk menganalisa itu hanya terbatas di beberapa aset kelas saja, dan ya fokuslah di situ gitu. Tapi juga tidak terlalu besar menaruh di untuk masing-masing aset kelas lah. Maksudnya kita mungkin saja sekarang bullish untuk saham gitu, tapi juga jangan konyol untuk menaruh misalnya 70-80% aset kita di saham, karena basically tidak ada yang tahu lah apakah dalam seminggu ke depan atau bahkan besok itu saham akan seperti apa, itu tidak ada yang tahu. Jadi memang intinya ya kita harus selalu punya backup plan lah gitu. Iya. Cuman ya namanya saham ya selalu selalu punya daya tarik tersendiri ya buat investasi ya. Mungkin gara-gara bisa dibeli dengan modal yang kecil gitu ya. Fluktuasi juga kan kadang-kadang bikin orang juga jadi terpacu buat beli itu ya. Nah, oke, menarik mengenai cara ini ya, analisa sendiri ini loh. Berikutnya lagi sebenarnya analisa saham ya. Gue pribadi juga kalau analisa saham walaupun dulu juga ekonomi gitu yang ambil keuangan gitu. Cuman kalau ngelihat perkembangan sekarang kan bukan sekarang ya, emang dari dulu juga orang kalau memilih saham itu lihat dari teknikalnya gitu. Teknikal aja tuh ininya juga macam-macam kan. Bisa metodenya bisa macam-macam gitu. Fundamentalnya pun rasio-rasio yang dipakai juga macam-macam gitu. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang awam ataupun orang-orang udah invest gitu ya, mau nambah dan nggak punya banyak waktu buat mempelajari ini semua ya. Ada ini nggak masukan nggak ya buat apa sih yang perlu lu perhatiin sebenarnya biar nggak perlu terlalu belajar gimana gitu ya. Toh gue belajar terlalu detail juga, masukin duit cuman 100.000 juga ngapain gitu kan. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Apa sih ratio mungkin ada yang harus dilihat gitu untuk bisa memilih bahwa oke, ini harusnya safe enough buat kita masukin itu. Oke. Jadi mungkin ya cold hard truth-nya itu adalah kalau kita mau investasi di suatu hal yang kita mungkin tidak terlalu pahami, seperti misalnya saham lah, sebagian besar orang kan awam gitu. Mungkin yang pertama harus dipertimbangkan itu adalah cost benefit-nya. Jadi maksudnya kalau kita meluangkan waktu 20 jam, 30 jam mempelajari tentang saham dan lain-lain itu, sementara kita cuma mau invest misalnya 1 juta rupiah, mungkin itu tidak worth it gitu, karena basically saham memang kelihatannya ada potensi bisa untung 50% dalam sebulan atau bahkan 25% sehari, itu quite common kan sekarang di market gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat secara jangka panjang dan juga secara garis besar, saham itu sebenarnya mungkin return-nya itu premiumnya dibandingkan investasi di aset pendapatan tetap itu hanya sekitar mungkin boleh dibilang 5-6% gitu. 5-6% di atas pendapatan tetap. Di atas pendapatan tetap. Jadi bila kita hanya berinvestasi misalnya 1 juta rupiah,
maka itu berarti dalam setahun itu excess return dari investasi di saham itu cuman 50.000, 60.000 rupiah. Nggak worth Kayaknya it nggak worth belajar. it untuk kita belajar Iya. panjang lebar tinggi tentang saham kan gitu. Tetapi beda bila misalnya kita punya aset lebih itu misalnya 1 miliar gitu, 5%-nya itu 50 juta, 60 juta ya Oke kan. lah. Jadi itu worth our investment Ya. lah, our time investment di situ. Jadi makanya kalau untuk saran gua sih, kalau untuk pemula itu, kalau mau masuk di saham mungkin masuklah dengan cara investasi misalnya di reksadana gitu. Sekarang kan sudah banyak itu seperti tanam duit, bareksa dan lain-lain itu kan Oke. sudah banyak Apart cara online untuk berinvestasi di reksadana dengan cara yang mudah dan juga dengan biaya yang sangat kecil lah. Nah, jadi mungkin pertama itu yang harus kita tekankan. Yang kedua itu kalau untuk investasi di saham sendiri itu ada banyak style lah gitu. Kalau untuk gua sendiri mungkin style gua lebih fundamentalist karena gua analis fundamental ya kan. Nah, jadi kalau buat gua itu dua rasio utama yang selalu gue perhatikan itu adalah price to earnings, karena itu basically menggambarkan berapa murah gue dapat suatu aset berdasarkan earningsnya itu. Dan yang kedua itu dividend yield, karena basically nggak ada gunanya lu beli aset murah kalau lu nggak pernah dapat apapun dari investasi lu itu ya kan. Jadi buat gue dua hal ini itu pertimbangan utama gue, selain tentu saja ya gue kadang melihat juga untuk seperti liquidity, kemudian price to book dan lain-lain. Tetapi dua hal ini harusnya itu adalah jadi patokan utama lah untuk investasi. Kenapa nggak price to book bukan jadi patokan? Karena price to book itu basically kita menilai aset ya. Jadi misalnya ya katakanlah kita punya rumah lah gitu. Warisan dari orang tua kita di daerah yang sangat prime lah gitu misalnya. Katakanlah nilainya misalnya 50 miliar gitu. Tetapi kalau mau kita sewakan itu dia cuman bisa disewakan 100 juta setahun misalnya, karena tidak banyak orang yang mau ngontrak rumah dengan biaya yang terlalu tinggi gitu misalnya. Kalau kita misalnya menggunakan price to book, maka kita tentu saja kita akan minta valuasi at least 50 miliar, tetapi mungkin itu bukan valuasi yang baik untuk menilai aset seperti ini, karena basically kita sebenarnya tidak mengenerate apapun dari aset ini gitu loh. Yang bisa kita generate itu cuma 100 juta gitu. Jadi in terms of soundness of investment decision, yield dari kita investasi di aset ini itu tidak terlalu bagus gitu. Jadi makanya price to book itu biasa tidak terlalu ideal untuk memvaluasi perusahaan, terutama yang earningsnya itu tidak terlalu volatile lah gitu. Beda misalnya dengan saham-saham perbankan, karena kalau perbankan pada saat ekonomi krisis seperti sekarang itu mungkin earningsnya bisa jelek sekali karena misalnya mereka terlalu banyak pencadangan dan lain-lain. Maka dengan kondisi seperti ini price to book mungkin lebih ideal, karena basically itu menggambarkan berapa yang kita bayarkan untuk aset mereka gitu. Tapi kalau untuk perusahaan normal mungkin price to earnings lebih ideal. Oke, jadi dilihat ini juga ya, dilihat dari industrinya, lihat juga dari kondisi juga seperti apa ya. Betul. Oke, terus kalau tadi PER dan dividend yield ya, level berapa sih yang kita bisa bilang bahwa ini murah nih? Tidak ada standar bakunya ya kalau untuk itu ya sebenarnya. Jadi kalau untuk PER itu masing-masing industri itu berbeda-beda. Tetapi mungkin rule of thumb-nya seperti ini. Kalau kita beli saham dengan PER 10, itu berarti kita kan sebenarnya membeli suatu aset dengan potensi return 10% per tahun ya kan, 100 dibagi 10 ya kan. Break-even 10 tahun lah kira-kira. Betul, kira-kira. Tetapi dengan potensi growth, karena kan earnings suatu perusahaan itu dalam kondisi normal itu akan selalu bertumbuh gitu, terutama bila perusahaannya itu memang dijalankan dengan baik gitu. Nah, maka intinya kalau untuk perusahaan yang mungkin masih bertumbuh itu, PER yang tinggi itu mungkin sebenarnya masih bisa ditoleransi lah, karena basically walaupun kelihatannya sekarang itu kita membeli suatu aset dengan yield yang kecil, tetapi kedepannya itu potensi bahwa yieldnya itu akan semakin besar itu masih cukup besar lah gitu. Seperti misalnya kita beli perusahaan consumer, PER-nya mungkin 20 kali, 30 kali, tetapi tiap tahun dia tumbuh 10%, maka
ya boleh dibilang sebenarnya ini masih cukup masuk akal gitu. Tapi beda misalnya dengan misalnya kita beli suatu perusahaan yang katakanlah utilitas yang mana sudah tidak ada pertumbuhan sama sekali, walaupun PER-nya misalnya hanya 15 kali, tetapi ya kita hanya dapat ya segitu saja gitu, 7% return dari investasi kita, tapi tanpa pertumbuhan. Mungkin dengan kondisi seperti itu lebih baik kalau kita misalnya masuk ke fixed income lah. Oh, oke. Kalau dividen yield gimana? Dividen yield kalau di Indonesia itu rata-rata sekitar 2,4% ya. Jadi apapun 2,4%. Ya, jadi kalau apapun yang di atas itu sudah cukup bagus sih. Tetapi mungkin yang harus diingat juga dividen yield itu tidak bisa dilihat sendiri sih. Itu harus sebagai sanity check untuk melihat untuk penilaian screening awal kita yang dari PE base itulah. Okay. Jadi basically aku nggak pernah menjadikan dividen yield sebagai patokan utama, karena basically dividen yield itu kayak misalnya perusahaan batubara itu bisa sangat tinggi, tetapi mungkin saja itu tidak bisa terlalu sustain misalnya, atau misalnya bisa juga itu dividen yieldnya tinggi karena memang tidak ada alternatif untuk investasi yang lagi ke depannya gitu. Ya? Okay. Jadi memang ini boleh dibilang ya nomor 2 lah prioritinya setelah PE dan growth lah gitu. Oke. Oh, oke. Jadi kira-kira ada PE-nya, ada growth-nya, sama satu lagi adalah bantalannya di dividen yield-nya ya. Yes. Oke, jadi patokan kalau mau investasi di saham, kalau daripada pusing lihat mana-mana, lihat ini aja dulu gitu ya. Soalnya gimana ya, tantangan orang kalau misalnya invest di saham ya. Tadi kita ngomong juga mengenai disiplin ya. Selain dari milihnya susah gitu ya, udah masuk pun juga susah juga gitu loh. Karena apa ya? Misalnya kita mau belajar saham gitu ya. Kadang-kadang orang kan ngomong beli saham itu kan gampang ya. Lo beli aja pada saat harga lagi rendah, jualnya pada harga yang tinggi gitu kan. Itu nenek-nenek juga tahu pasti ya. Cuman masalahnya kan menentukan itu pada saat lagi tinggi atau di rendah itu yang susah kan. Pada saat kita udah masuk juga nih, misalnya udah dapat satu saham, terus lagi profit nih. Harusnya kan kalau mau supaya kita dapat untung, maka kita take profit di sana kan. Cuman kan jadi satu hal yang susah secara psikologis ya. Pada saat lagi untung terus kita jual. Maunya kan kita hold dulu nih, kita keep. Terus tiba-tiba jatuh nih sahamnya lagi nih. Jatuh udah loss. Ya kalau mau kan harusnya langsung cut loss. Cuman yang terjadi adalah disayang-sayang gitu. Mending tunggu besok lah kembali, dan akhirnya rugi terus gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan secara psikologinya hal yang jadi apa ya? Jadi suatu kendala juga buat orang-orang untuk bisa tetap invest di saham gitu. Suatu hal juga yang susah banget untuk kita juga untuk bisa disiplin untuk masuk ke strategi ya. Dari lu sendiri ada ini nggak sih, ada masukan nggak sih buat orang-orang yang seperti ini gitu kan? Banyak yang bilang bahwa ya lu harus punya rule dong, misalnya 3% profit lu take profit gitu kan, 3% loss atau 1% loss lu cut off gitu. Cuman kan kadang-kadang kita kan bukan trader ya, kita kan mau invest jangka panjang ya. Tapi kadang-kadang ini mengganggu juga kalau misalnya kita udah loss banyak gitu kan, jadi ya walaupun kita bilang ini buat jangka panjang ya, cuman kadang-kadang ini kan bikin jadi apa ya, jadi sesuatu yang bikin kita kesal gitu ya. Jadi lama-lama malah jadi tobat gitu untuk masuk ke saham. Gimana ya ininya lu? Kalau rule of thumb-nya sih sebenarnya selama alasan kita membeli saham itu in the first place itu belum berubah, maka tidak ada alasan untuk menjual walaupun harganya itu sudah naik atau seperti apa. Jadi misalnya begini deh, misalnya saya beli saham katakanlah saya beli saham Telkom lah gitu, harga Rp2.000 gitu misalnya, dengan alasan bahwa Telkom itu PE-nya masih cukup masuk akal, price to earnings ratio-nya masih masuk akal, kemudian growth-nya masih bagus, dan dividennya masih cukup bagus lah. Nah, seandainya harganya sudah naik ke 2.300 gitu setelah saya pegang selama setahun, kemudian saya coba lihat lagi apakah saya harus jual Telkom saya atau enggak, kan lumayan kan, saya sudah untung 15% dari investasi saya gitu, apa saya harus jual atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat lagi bahwa kedepannya, untuk tahun kedepannya itu Telkom potensi pertumbuhannya masih bagus, kemudian potensi dividennya juga masih bagus, sebenarnya tidak ada alasan buat saya untuk menjual saham Telkom saya kan gitu, karena kalau saya beli jual terus, ada kemungkinan bahwa suatu saat misalnya Telkom ada pengumuman special dividend misalnya, atau misalnya dia ada IPO anak usaha, atau dia ada akuisisi
perusahaan yang menarik gitu. Dan saya kelewatan karena pada saat itu saya belum sempat membeli lagi saham Telkom saya misalnya seperti itu. Maka strategi yang paling tepat sebenarnya stay invest as long as your investment thesis remains in place lah. Sebenarnya sih seperti itu. Berarti balik lagi ke yang tadi ya, tujuan jangka panjang lu beli saham itu apa? Ya udah gitu ya, kan. Betul. Aja. Kecuali memang misalnya pada saat saya melakukan review ulang portfolio saya melihat bahwa perusahaan ini mungkin fundamentalnya sudah berubah gitu. Tadinya growth-nya mungkin 10% per tahun, sekarang hanya tinggal 2% gitu. Maka dengan kondisi seperti ini ya mungkin ya nggak worth it saya keep saham saya di situ gitu. Mungkin lebih baik saya cari alternatif lain gitu. Itu tadi penggunaan saham Telkom juga cuma contoh ya, bukan buat ini ya, bukan buat menghibur kalian-kalian yang sekarang lagi nyangkut. So lagi hot nih Telkom nih. Entah kenapa begitu-begitu aja gitu ya. Yeah. Apa namanya? Sekarang kita nggak ngomong mengenai saham doang nih ya, kita ngomong mengenai investasi secara umum lah ya. Kalau belakangan ini kan yang namanya investasi tuh emas lagi kinclong nih, lagi luar biasa gitu kan. Cuman banyak pihak juga yang bilang bahwa ya emas itu kan selalu menjadi safe haven lah ya. Jadi maksudnya ya kondisi sekarang kalau lagi pandemi ya wajar dia naik gitu kan. Sekarang udah mulai turun-turun. Nah, di luar sana juga sebenarnya kan masih banyak juga kan investasi macam-macam ya, ada properti dan lain-lain. Nah, kalau dari lo sendiri nih kalau ngelihat ya gimana sih cara kita untuk bisa mengcombine dalam kondisi sekarang ya? Untuk portofolio kita tuh seperti apa? Ya maksudnya sekarang itu kalau kita ngomong di pasar modal ya, di keuangan lah ya. Dengan ada teknologi sekarang ini orang udah makin gampang buat beli macam-macam. Saham gampang, reksadana gampang, even beli obligasi pun gampang gitu. Nah, emas juga gampang gitu. Nah, gimana enaknya membuat kombinasi portofolio yang lumayan safe lah buat saat sekarang ini gitu. Jadi mungkin pertama saya mau komentari yang emas itu safe haven ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu emas itu dari sisi investor itu cukup berisiko. Kenapa? Karena cycle-nya itu cukup panjang. Jadi seandainya kita beli di cycle yang salah, ya kemungkinan duit kita quote and quote nyangkut itu cukup lama gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya kalau dilihat dari cycle wise ya, investasi saham itu sebenarnya risikonya lebih kecil daripada emas. Karena kalau kita lihat misalnya tahun 2008 indeks kita turun dari 2.700 ke 1.300. 2009 2010 sudah kembali ya kan gitu. Cycle kita cuma 2 tahun. Kalau emas lebih lama ya. Iya, kalau emas itu kalau misalnya kita nyangkut tahun 2012, kita baru balik lagi tahun 2020 ini ya kan. Jadi kita 8 tahun duit kita nyangkut. Dan kalau kita lihat juga saham itu cost untuk kita beli dan jual itu sangat kecil lah relatif terhadap investasi lain. Jadi mungkin rata-rata sekarang cuma sekitar 0,4% lah untuk beli jual gitu untuk saham. Sementara kalau untuk emas, apalagi kalau kita belinya yang ukurannya kecil-kecil itu yang 1 gram 2 gram itu spreadnya bisa 4% sampai 6% gitu. Jadi menurutku investasi emas itu tidak setuju kalau dibilang risiko rendah lah. Menurutku itu risikonya malah sangat tinggi sebenarnya. Sama juga dengan investasi properti sebenarnya. Karena kalau dibilang properti harganya naik terus, ya kalau dari developer mungkin seperti itu. Tapi coba kita lihat pasar untuk rumah atau apartemen secondary gitu. Itu banyak yang nilainya jatuh cukup banyak gitu. Apalagi sekarang rumah. Ya, kondisi sekarang. Dan juga jangan lupa perhitungkan juga biaya transaksi gitu. Biaya transaksi rumah itu bisa sampai 8% dari nilai transaksi gitu. Jadi pajak memang dan lain-lain ya. Iya, jadi itu juga tidak bisa dibilang aman gitu. Jadi kalau menurutku sendiri itu intinya adalah pertimbangkan semua faktor lah kalau mau berinvestasi. Jangan cuman melihat dari yang dibilang oleh ya boleh dibilang pakar-pakar itulah, ini investasi paling aman nih, investasi paling aman dan lain-lain. Coba kita melihatnya tidak jangka pendek tapi jangka menengah bahkan mungkin jangka panjang lah gitu. Jadi dengan carilah info sebanyak-banyaknya lah apakah memang suatu investasi itu benar-benar aman atau hanya dibilang aman karena kita melihat hanya jangka pendek saja gitu. Jadi kalau buatku sendiri mungkin kalau aku share personally investasiku itu sekarang ya boleh dibilang dibagi hampir rata lah antara obligasi atau fixed income gitu dengan saham dan juga dengan properti lah gitu. Jadi intinya sih aku
aku tidak mau terlalu over invest di satu aset kelas lah gitu, karena basically yang penting itu harus punya flexibility juga lah. Oke, jadi obligasi, saham, properti ya? Iya. Oke. Kalau saham sendiri kombinasinya gimana tuh enaknya lo? Mungkin untuk rule of thumb-nya jangan terlalu banyak saham, karena mungkin agak kebingungan untuk memonitor, terutama bagi yang memang tidak bekerja di pasar modal ya. Jadi mungkin stick ke beberapa high quality names, tidak lebih dari 10-15 lah gitu mungkin untuk sahamnya, dan ya rajin-rajin lah membaca lah untuk performance-nya, dan ya laporan keuangan bisa diakses di website IDX, jadi semua orang bisa melihat lah perusahaannya itu seperti apa gitu, dan untuk beberapa perusahaan bahkan presentasi mereka yang detail pun bisa diakses di website. Jadi ya stick ke high quality names dan juga ke perusahaan-perusahaan yang mungkin secara jangka panjang itu kelihatan masih ada pertumbuhannya lah, karena untuk saham itu memang yang paling penting itu sebenarnya selain valuasi yang murah, pertumbuhannya, growth-nya ya. Ya, growth-nya. Kemudian kalau untuk aku sendiri mungkin karena aku kerja di pasar modal ya, aku punya lebih banyak dari 15 saham sih memang gitu. Tetapi juga tidak terlepas dari aturan pertama gitu, aku investasi di high quality names sih. High quality itu artinya LQ45? Not necessarily sih, tapi intinya adalah perusahaan yang kita yakin memang earnings quality-nya itu cukup bagus lah. Jadi mungkin ya aku bisa kasih contoh, aku ada investasi di satu perusahaan yang buat spare part motor dan mobil gitu. Itu sama sekali tidak liquid, tapi dia bagi dividen rutin. Selama 25 tahun kelihatan growth-nya konsisten dan lain-lain. Jadi ya aku selalu adalah di saham itu. Jadi ngelihatnya gak cuma lihat dari performance 1-2 tahun ya, lihat historical lebih panjangan, tarik panjangan dikit ya. Iya. Oke. Nah, ya udah sekaligus masuk ke topik itu. Untuk sekarang ya, kondisi sekarang kalau orang mau mulai untuk investasi sekarang nih, baru mulai masuk, udah mulai berani buat masuk ke saham. Sektor apa sih yang sekarang lagi diuntungkan dengan kondisi sekarang gitu? Kalau kemarin-kemarin kan masih ada health di sana gitu kan, ada mungkin saham tambang khususnya, ada emasnya juga lagi bagus, belakangan ada gara-gara Tesla katanya mau bikin pabrik baterai lagi bagus tuh nikel. Nah, gimana view lu ke depan untuk sektor-sektor ini? Kalau untuk yang kalau gue sekarang mau masuk nih. Oke. Jadi mungkin tergantung ya, sekali lagi tawon. A few moments later. Jadi kalau untuk sektornya sendiri mungkin sekali lagi tergantung dari horizon investasinya ya. Jadi kalau untuk beberapa sektor seperti misalnya saham-saham sektor consumer atau mungkin saham sektor telekomunikasi gitu, earningsnya itu tidak terlalu terdampak oleh COVID-19 lah. Jadi boleh dibilang kita bisa melihat bahwa PE yang kita bayarkan itu tidak terlalu volatile lah, walaupun sedang ada krisis ekonomi gitu. Tetapi mungkin ya untuk beberapa saham di sektor consumer juga harganya pun tidak terkoreksi lah selama krisis ini. Jadi kita tidak dapat barang murah lah gitu kalau misalnya kita beli saham sektor consumer. Tapi beda misalnya bila kita beli saham sektor perbankan lah gitu, karena harganya sudah turun cukup banyak gitu. Diskon banyak ya. Iya, jadi sekali lagi ya ini sangat tergantung sih. Kalau horizon investasi ya sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, kalau harus jangka panjang, maka mungkin sekarang itu saat yang tepat untuk akumulasi saham sektor perbankan, karena kalau kita bandingkan dengan earnings rata-rata mereka di luar periode krisis gitu, saham sektor perbankan sekarang itu sangat murah sekali gitu. Tetapi kalau untuk saham sektor consumer gitu, PI-nya mungkin tidak berbeda jauh dengan PI rata-rata mereka di luar krisis gitu. Jadi ya kita bayar normal lah, harga normal gitu. Kalau perbankan kita bayar harga diskon lah, walaupun memang ada kekhawatiran untuk laba bersih mereka tahun ini. Cuman kan kemarin ada yang banyak yang ngomel-ngomel tuh mengenai perbankan yang habis mau rencana merger tuh loh. Oh itu. Ya kalau itu sih gimana ya? Jadi harus hati-hati juga dok ya. Ya aku ngomong bank itu sebenarnya lebih ke bank yang konvensional skala besar lah. Mungkin bank buku 4
yang semua orang udah tahu lah apa aja gitu lah, bank Iya, iya, BUMN plus satu bank swasta yang besar itu. Harus lebih kuat ya. Iya, tetapi kalau untuk yang kemarin yang isu merger dan lain-lain itu ya mungkin pertama-tama ya investor itu harus sanity check lah, harus lihat lah itu bank-bank itu waktu IPO tuh harga berapa sih? Jadi misalnya semacam ya salah satu bank BUMN syariah itulah. Itu waktu IPO kan harganya cuma 500-an gitu. Tetapi sementara harganya udah naik ke di atas 1.000 gitu. Sementara mungkin laba bersih mereka sedang terkontraksi, kemudian juga boleh dibilang growth mereka juga nggak terlalu bagus karena bank skala kecil itu lebih ada masalah dengan likuiditas karena selama masa krisis ini kan banyak orang mindahin tabungan mereka ke bank-bank yang lebih besar ya kan, karena mereka khawatir dengan keamanannya gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari fundamentalnya itu harusnya ya kita beli bank buku besar lah, bank-bank yang lebih besar lah gitu, instead of beli bank yang kecil gitu. Tetapi ya saham-saham bank kecil ini malah yang kemarin naiknya gila-gilaan kan gitu. Ya mungkin investor yang memperhatikan hal-hal semacam ini ya harusnya aware lah kalau memang ada faktor yang tidak bisa diterangkan lah gitu yang bermain di sini dan mungkin ya harus hati-hati lah gitu. Kalau gua sendiri sebenarnya ya beberapa hari sebelum pengumuman pun gua udah dapet sih harganya itu bakal di berapa gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya tahu gitu karena ya sudah menjadi kekhawatiran dari Kementerian BUMN lah boleh dibilang waktu harganya itu terlalu tinggi lah. Oke. Jadi bocoran dikit. Jadi kalau buat yang mau invest di saham sekarang itu sektor perbankan bisa menjadi pilihan nih. Tapi tetap ya harus hati-hati juga ya, jangan sembarang asal pilih atau dengar-dengar orang-orang dengar-dengar rumor juga ya. Karena bisa jadi malah jadi nggak bagus tuh investasinya di sana. Gitu ya, Luk ya. Yeah. Oke. Sorry kalau mungkin terganggu dengan suara-suara guntur dan lain-lain ya. Ini lagi kondisi juga lagi hujan di sini. Kita masuk ke part terakhir aja ya, karena di Terasku ini juga sebenarnya lebih masuk ke hal-hal yang berbau keuangan dan menyentuh-nyentuh juga teknologi keuangan. Pengen tahu juga nih, Luk, sebenarnya dengan kondisi sekarang ya, di mana-mana nama fintech itu udah beberapa tahun terakhir udah umum ya, udah sangat-sangat umum di masyarakat, orang udah pada tahu dengan financial technology. Nah, sebenarnya financial technology ini dampaknya sendiri terhadap pasar modal seperti apa sih? Karena di mana-mana namanya fintech itu kan bahasa kerennya kan mendisrupt gitu ya industri. Kalau menurut lo sendiri sebenarnya apa sih yang didisrupt atau apa sih yang jadi satu hal yang merubah di sisi pasar modal gitu, mempermudah atau menggantikan sesuatu atau gimana? Kalau saat ini sih boleh dibilang mungkin fintech sendiri itu skalanya masih terlalu kecil untuk bisa dibilang disruptif lah gitu. Di pasar modal ya? Iya. Tetap karena kan mungkin ya total pembiayaan yang diberikan baru sedikit di atas 100 triliun selama periode beberapa tahun gitu, dan outstandingnya pun kayaknya hanya sekitar belasan triliun ya kan untuk any given point in time cuman sekitar beberapa belas triliun lah gitu. Nah, dibandingkan dengan skala perbankan kita yang mungkin asetnya 6.000 triliun itu boleh dibilang masih kecil sekali lah gitu. Tetapi ya mungkin boleh dibilang fintech itu ya berguna sekali untuk membantu pihak-pihak yang non bankable atau yang mungkin ya boleh dibilang tidak terlalu suka dengan prosedur bank yang terlalu bertele-tele karena memang ya peraturannya seperti itu ya kan, untuk mendapatkan pendanaan dengan lebih cepat lah sehingga mereka bisa lebih fleksibel untuk mengeksplor peluang yang ada lah gitu. Jadi kalau gue sendiri sih melihatnya memang ya boleh dibilang ini cukup berguna lah gitu untuk membantu perkembangan bisnis di Indonesia, terutama untuk yang skalanya lebih small ke medium size lah untuk fintech. Itu kalau yang lending kan? Ya, untuk yang lending ya. Kalau untuk investasi ya tadi gue juga udah sempat sampaikan bahwa udah ada beberapa yang cukup besar sekarang dan ini juga sudah cukup membantu untuk masyarakat mulai berinvestasi. Tetapi boleh dibilang juga skalanya pun dibandingkan yang dijual oleh perbankan konvensional itu masih sangat kecil sih. Jadi memang ini masih at its infancy lah boleh dibilang untuk fintech itu. Very promising, tetapi memang perlu ditunggu untuk beberapa tahun ke depan apakah mereka akan gain traction atau enggak gitu. Karena ya saat ini memang skala growth-nya masih besar sekali,
tapi from a very low base gitu. Jadi kalau buatku ini bagus, tetapi ya Butuh waktu lah ya. eksekusinya itu yang masih ditunggu sih. Oke. Gitu, karena banyak orang Indo ya boleh dibilang susah lah diedukasi hal seperti ini. Iya benar. Karena dengan perkembangan teknologi ini di industri keuangan, ya selain memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara digital yang kayak tadi ya, penjual reksadana, agen penjual reksadana nih banyak juga sekarang online kan, dan dengan online juga itu sebenarnya banyak cost yang menjadi lebih murah dengan itu kan. Orang juga dengan gampang bisa beli reksadana gitu. Bahkan sekarang udah bisa beli macam-macam di situ kan, beli obligasi bisa lewat mereka, beli emas juga bisa gitu. Yeah. Plus tambah juga dengan adanya teknologi ini ada beberapa bisnis baru yang memungkinkan orang untuk bisa mengembangkan uang, berinvestasi di situ kan. Say peer to peer lending, equity crowdfunding misalnya, sampai cryptocurrency sebenarnya gitu. Yeah. Itu juga hal-hal yang sekarang lagi hype lah ya untuk itu. Nah, kalau lu sendiri di pasar modal ngelihat instrumen-instrumen baru ini seperti apa, Luk? Dan ada saran nggak untuk orang-orang yang sekarang lagi mempertimbangkan untuk memasukkan itu dalam portofolionya juga? Oke. Sarannya sih mungkin harus berani coba untuk explore ya, karena apalagi sekarang instrumen pasar modal konvensional itu returnnya boleh dibilang sangat kecil lah. Fixed income sekarang yieldnya udah sangat rendah. Saham juga mungkin boleh dibilang tidak seperti zaman-zaman dulu awal tahun 2000-an di mana waktu itu PI-nya masih murah-murah sehingga potensi gain-nya besar gitu. Jadi mungkin ya sekarang harus sebagai investor ya orang dituntut untuk lebih terbuka lah terhadap alternatif investasi lah gitu, termasuk juga dengan ya peer to peer, kemudian juga dengan investasi di komoditas gitu. Tetapi sekali lagi ya yang harus disadari adalah semua orang itu punya level kemampuan yang beda-beda lah. Kemampuannya itu nggak cuma kemampuan intelektual tapi juga finansial kan. Jangan sampai terlalu konyol lah untuk investasi semacam ini, karena mengharapkan return yang terlalu besar itu mereka akhirnya mengambil risiko yang terlalu besar gitu. Karena intinya itu adalah if it's too good to be true then probably it is lah gitu. Jadi intinya jangan mudah tergiur oleh janji return yang besar dan lain-lain, karena in the end kalau misalnya memang peluangnya sebagus itu mungkin kalian nggak akan mendengarnya gitu, udah diambil oleh orang yang lebih yang punya akses ke informasi yang lebih bagus lah gitu. Oke. Jadi intinya kalau seperti itu tetap coba untuk explore, tetap belajar gitu ya, tapi tetap pakai logika juga ya. Betul. Jangan terlalu gimana-gimana ya. Oke, mungkin yang terakhir nih, Luk, kan kalau sekarang orang mau mulai invest, atau kalaupun udah investasi tapi pingin supaya bisa investasi dengan aman gitu ya. Terus mau coba untuk belajar gitu ya. Ada saran nggak gimana sih belajar cara seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Kan orang mau supaya bisa investasi gini kan nggak perlu menjadi CFA gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah mungkin ada rekomendasi buat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, atau mungkin ada sumber-sumber yang bisa didatangi atau diklik gitu ya buat sekedar belajar mengenai investasi atau untuk apa ya, analisa fundamentalnya gitulah untuk berinvestasi. Mungkin yang pertama-tama harus dilakukan itu ya banyak-banyak mencari referensi di internet saja lah gitu, tapi jangan kayak grup-grup Telegram pom-pom saham dan lain-lain itu itu banyak ya, tuh. ya. Itu banyak tuh. Instagram juga lebih banyak tuh. Iya. Jadi ya kalau aku sih rekomendasinya mungkin cobalah kalau untuk yang tertarik untuk berinvestasi secara substansial di pasar modal, ya mungkin cobalah untuk melihat-lihat materi keuangan lah gitu, seperti misalnya materi ujian WPPE atau atau WMI gitu. Tidak mesti mengambil ujiannya, tapi cobalah untuk mencoba mengerti materinya gitu. Jadi kalau misalnya tidak mengerti tentang suatu pertanyaan dalam latihan soal WPPE atau WMI itu, ya mungkin coba googling lah gitu. Ya. Eventually kalau kalian sudah bisa memahami apa yang ditanyakan dari ujian-ujian itu, kalian sebenarnya sudah mengerti tentang investasi di pasar modal seperti apa gitu. Jadi intinya harus banyak baca lah. Sekarang zamannya informasi gampang sekali didapat gitu. Yang penting ya harus tahu lah mencarinya di mana dan harus rajin lah gitu. Iya. Oke. Mungkin
kita udah cukup lama ya ngobrol juga dengan Lucky. Ini kondisi juga lagi hujan nih, udah dingin juga kita di sini. Jadi mungkin untuk merangkum aja juga untuk sesi kita hari ini ya. Intinya untuk investasi jangan berhenti untuk belajar ya, karena banyak hal baru juga yang ada di luar sana. Intinya belajar, banyak membaca, dan jangan lupa untuk pakai logika. Jangan sampai terlalu tergiur dengan satu return yang dijanjikan, karena seperti yang Lucky tadi bilang juga, return dan risk itu juga itu sejalan tuh. Nggak ada yang namanya return bagus tapi risikonya sangat-sangat rendah. Plus satu lagi, jika ingin berinvestasi maka perhatikan tujuannya gitu. Kalau dari awal udah bertujuan untuk investasinya untuk jangka panjang, maka tetap di tujuan tersebut gitu. Jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain di tengah itu gitu. Ya harusnya dengan tetap untuk di sana, kita nggak akan tergoda untuk di tengah-tengah terus harus tiba-tiba menjual atau mungkin tiba-tiba stres gitu karena kok investasi gue turun mulu gitu. Kira-kira gitu ya Luke ya. Oke. Mungkin itu aja dulu ya di Terasku edisi episode yang kedua. Kita akan kembali lagi nanti di episode ketiga di topik-topik lain yang harusnya juga nggak kalah keren, dan tentunya selalu kembali di waktu-waktu seperti saat ini, di waktu-waktu kita untuk ngopi sore. Yuk, ngopi. Thank you. Thank you. Terima kasih.